Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang fenomena beragama di dunia barat. Mata kuliah Psikologi Agama, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, November 2020. Kelompok 2 yang beranggotakan 1. Diah Ayu Setiawati, 2. Retno Eva Nazila, 3. Yuda Nur Faizin, 4. Septiana Fatmawati, 5. Haji Budha Roini, 6. Muhammad Farid Aziz, 7. Muhammad Arjun Ali, 8. Samsul Ma'arif, 9. Aisyhatul Mardiah, 10. Naila Jazilatur, 11. Aqilah Fadilatul, dan 12 yang terakhir adalah Niken Ayu. Selanjutnya silahkan untuk Bapak pemateri. Saya akan menjelaskan tentang pengertian fenomena. Fenomena berasal dari bahasa Yunani adalah phenomenon yang mempunyai arti apa yang terlihat. Fenomena juga bisa berarti suatu gejala, fakta, kenyataan, kejadian, dan hal-hal yang dapat dirasakan dengan panca indera, bahkan hal-hal yang mistik atau klinik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fenomena berarti hal-hal yang dapat disaksikan oleh panca indera dan dapat diterangkan secara ilmiah atau peristiwa yang tidak dapat diabaikan. Selanjutnya saya di sini meneruskan yaitu dari pengertian fenomena. Dalam Kamus Sosiologi dan Kependudukan, fenomena diartikan sebagai unsur dasar variabel yang secara sosiologi dianggap stabil. Dari pengertian tersebut, dapat dinyatakan bahwa fenomena adalah suatu peristiwa yang tidak lazim yang terjadi di masyarakat, yang dapat dilihat, dapat dirasakan, dapat diamati oleh manusia, sehingga menarik untuk dikaji dan untuk diteliti keadaannya secara ilmiah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, masih seputar tentang pengertian dari fenomena. Fenomena itu dapat diartikan sebagai suatu hal yang dapat disaksikan dengan panca indera, dapat diterangkan dan dapat dinilai secara ilmiah. Contoh dari fenomena ini adalah seperti fenomena alam, gejala alam. Itu adalah suatu fenomena yang dapat kita lihat dengan panca indera dan dapat kita amati. Selanjutnya, fenomena itu adalah sebagai sesuatu yang luar biasa atau disebut dengan keajaiban. Karena biasanya fenomena itu terjadi langka dan sangat jarang terjadi. Yang selanjutnya adalah fenomena itu adalah sebagai fakta dan kenyataan. Karena apa? Karena fenomena itu sendiri kita amati dan kita lihat dengan panca indera kita. Jadi fenomena itu adalah suatu kenyataan. Baiklah, saya Muhammad Farid Aziz akan menjelaskan bagian di slide 6 yang membahas tentang pengertian agama. Apa sih agama itu? Agama itu secara etimologis itu berasal dari bahasa Arab yang artinya menegakkan. Nah, dari sini sementara itu kebanyakan para ahli itu menyatakan bahwa kata agama itu berasal dari bahasa Sanskerta yang yaitu a dan gama, yang berarti a itu adalah tidak dan gama itu adalah berantakan. Jadi ya, agama itu tidak berantakan, sudah tersusun rapi, teratur. Dan selanjutnya, agama itu dalam bahasa Inggris, Prancis, Jerman disebut religion. Dalam bahasa Belanda itu disebut religie. Dalam bahasa Latin yaitu religie, religare atau relegere yang mengandung beberapa arti. Apa saja arti tersebut akan dijelaskan di slide 7.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan agama menurut pendapat para ilmuwan. Menurut Augustinus, religion terdiri dari kata re dan eligare yang berarti memilih kembali, yakni memilih kembali dari jalan yang sesat kepada jalan Tuhan. Selanjutnya pendapat dari Lactanus. Lactanus berpendapat bahwa religion terdiri dari kata re dan ligare yang berarti menghubungkan kembali tali hubungan Tuhan dan manusia yang putus karena dosa. Selanjutnya pendapat dari Cicero. Cicero berpendapat religion terdiri dari kata re yang berarti membaca berulang-ulang bacaan suci agar jiwa terpengaruh kesuciannya. Kemudian pengertian agama yang selanjutnya ialah menurut Ahmad Tafsir. Menurut Ahmad Tafsir, agama ialah sistem kepercayaan dan praktek yang sesuai dengan kepercayaan tersebut. Atau dapat juga diartikan agama ialah peraturan tentang cara hidup lahir dan batin. Agama di kalangan para penganutnya diyakini dapat mendatangkan rasa aman, tentram, dan kedamaian dalam kehidupan. Karena bagi mereka, agama berisi petunjuk hidup yang paling memadai untuk manusia. Jadi menurut pendapat beberapa tokoh di atas dapat disimpulkan bahwa agama ialah acuan hidup dalam berbagai aspeknya, termasuk aspek kehidupan bersama atau kehidupan sosial. C. Fenomena keberagaman di dunia barat. Himyari Yusuf dengan mengutip Sayyid Hasan Nasr mengatakan bahwa ketika sikap berketuhanan manusia diaktualisasikan dalam wujud penghambaan dan pengabdian yang terlegitimasi dalam formalitas, maka agama dipandang sebagai yang memiliki kebenaran mutlak dan universal. Keadaan semacam inilah yang secara realitas empiris pernah terjadi di dunia barat pada abad pertengahan, yang mana agama di dunia barat pada pertengahan ialah sangat dominan dalam segala aspek kehidupan manusia. Peradaban di dunia yang hidup ketika itu disebut abad keimanan, sebagaimana dikatakan oleh Sayyid Hasan Nasr. Keberagaman pada abad pertengahan di dunia barat tersisih oleh gelombang modernitas, di mana pada era modernitas tersebut bertujuan untuk memisahkan manusia dari dogmatika nilai agama yang memasung kemerdekaan dan kreativitas manusia dalam merespon dunianya. Pada abad modern yang justru melakukan desakralisasi dan sekularisasi, peran agama ada yang sakral dalam agama berkenan dengan respon manusia terhadap dunianya. Karena nilai kebenaran tidak lagi dirujuk dari doktrin agama, karena agama dalam sejarahnya telah dipandang sebagai biang kemandegan dinamika manusia. Kemudian kebenaran mulai dicari dari realitas pada dunia empirik, dan pendekatan filosofis yang digunakan adalah rasionalisme, positivisme, plus empirisme. Dunia barat pada era modernitas membersihkan yang suci dan yang satu dari alam pikiran filsafat sains dan seni, sehingga ketiga alam pikiran tersebut telah benar-benar dikosongkan dari adanya yang suci atau kesadaran pada yang satu. Dunia barat melakukan desakralisasi atas pengetahuan yang bersifat ketuhanan. Dunia barat menjadi benar-benar sekuler dan alam selanjutnya dikosongkan dari keberadaan Tuhan. Di zaman modern, pengetahuan tentang monoteisme yang menanamkan keyakinan kepada manusia tentang adanya kekuatan yang transendental terkikis. Karena yang kuat menanamkan ide yang transendental itu agama, maka agama akhirnya dianggap sudah tidak relevan lagi atau sudah tidak cocok lagi dianut di masa modern. Keberagaman dunia barat era kontemporer.
Pada 11 September 2001, terjadi peristiwa secara dramatik yang membuka hubungan baru dengan Islam dan dunia Barat. Bagi kalangan neokonservatif atau istilah yang mengacu pada orang yang beralih dari kiri stralis ke konservatisme Amerika Serikat, yang berdiri di bawah pemerintahan Bush Jr. di Amerika Serikat. Peristiwa itu seolah menjustifikasi pandangan mereka bahwa Islam memang tidak kompatibel atau sesuai dengan nilai-nilai Barat. Sejak peristiwa itulah Islam menjadi subjek penting dalam politik global atau menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akhila Fatihatul Izzatil Ummah akan melanjutkan penjelasan dari materi berikutnya, yaitu perhatian terhadap Islam sebagai kekuatan penting dalam politik global menjadi semakin meningkat. Hal tersebut dikarenakan pasca tragedi 11 September 2011 yang menganggap Islam tidak kompatibel dengan nilai-nilai Barat. Perhatian tersebut seringkali dikacaukan dengan ketakutan terhadap terorisme dan ekstremisme. Oleh karena itu, menurut sebagian besar kalangan, khususnya di Barat, Islam dianggap sebagai ancaman. Tentu saja bisa dikatakan bahwa ketakutan tersebut adalah buah dari prasangka politik dan intelektual terhadap Islam yang telah hidup lama sejak zaman para orientalis klasik hingga para jurnalis kontemporer. Terima kasih. Saya Niken Ayu Piladina dengan absensi 47. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi, yaitu bahwasanya Islam adalah entitas yang di dalam dirinya sendiri itu sangat beragam. Perbedaan pendapat telah muncul sejak awal kelahirannya. Oleh karena itu, tanggapan Muslim terhadap modernitas yang berakar pada filsafat Barat sudah pasti tidak sama antara Muslim yang satu dengan Muslim yang lainnya. Ada yang sebagian menolak dan ada yang sebagian menerima. Pada masa kontemporer ini dapat dipastikan bahwasanya tidak ada satu Muslim pun yang bisa menghindar dari adanya pengaruh modernitas, yaitu paling tidak dari dalam bentuk budaya materinya. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.